Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibrahim, kelas C jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas materi dasar-dasar jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Menurut Chris Budiman, jurnalistik atau jurnalistik yang berasal dari bahasa Belanda bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat. Sebelumnya, jurnalistik dalam pengertian sempit disebut juga dengan publikasi secara cetak. Jurnalistik atau jurnalisme menurut Louis Iswara dalam 2005 mempunyai ciri-ciri yang penting untuk kita perhatikan. A. Skeptis. Skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Inti dari skeptis adalah keraguan. Media janganlah puas dengan permukaan sebuah peristiwa serta enggan untuk mengingatkan kekurangan yang ada di dalam masyarakat. Wartawan haruslah terjun ke lapangan, berjuang, serta menggali hal-hal yang eksklusif. B. Bertindak atau action. Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan. C. Berubah. Perubahan merupakan hukum utama jurnalisme. Media bukan lagi sebagai penyalur informasi, tapi fasilitator, penyaring, dan pemberi makna dari sebuah informasi. D. Seni dan profesi. Wartawan melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik. E. Peran pers. Pers sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Selain itu, pers juga harus berperan sebagai interpreter, wakil publik, peran jaga, dan pembuat kebijaksanaan, serta advokasi. Poin kedua adalah berita. Ketika membahas mengenai jurnalistik, pikiran kita tentu akan langsung tertuju pada kata berita atau news. Lalu, apa itu berita? Berita, berdasarkan batasan dari Chris Budiman, adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual. Laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. News sendiri mengandung pengertian yang penting, yaitu dari kata new yang artinya adalah baru. Jadi, berita harus mempunyai nilai kebaruan atau selalu mengedepankan aktualitas. Dari kata news sendiri kita bisa menjabarkannya dengan north, east, west, dan south, bahwa si pencari berita dalam mendapatkan informasi harus dari keempat sumber arah mata angin tersebut. Kemudian, teknik penulisan berita gaya piramida terbalik mencakup 1. Judul berita atau headline, 2. Baris tanggal atau deadline, 3. Teras berita atau lead atau intro, yang keempat tubuh berita atau news bodies, Kemudian piramida terbalik artinya menunjukkan bahwa lead berita merupakan sesuatu yang penting, sementara tubuh berita hanya tambahan informasi saja. 1. Judul berita atau headline. Judul adalah kalimat atau penggalan kalimat atau ungkapan yang dinilai mencerminkan isi berita. Judul harus singkat, menarik, luas, dan merangsang pembaca untuk mengikuti berita tersebut. Judul berita ini berfungsi untuk menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian sekelilingnya. Kemudian, dengan teknik grafika tipe-tipe huruf, judul berita dapat ditonjolkan sehingga menarik orang untuk membaca. Kemudian, mengapa bergegas? Karena sifat manusia modern yang serba tergesa, sehingga banyak pembaca yang hanya membaca judul berita. Kemudian yang kedua, baris tanggal atau deadline. Yang ketiga, baris tanggal atau deadline. Yang ketiga, lead atau teras berita. Lead atau teras berita merupakan rangkuman berita. Dengan hanya membaca lead, pembaca sekurang-kurangnya sudah mengerti pokok soal yang akan disajikan selanjutnya. Lead banyak macamnya. A. Newspack lead yang cocok untuk majalah mingguan atau bulanan.
B. Summary lead atau summing up lead. Lead ini cocok untuk surat kabar harian. Lead ini singkat, padat, dan jelas, serta paling banyak digunakan. Umumnya pendek, maksimal 3 kalimat yang terdiri atas 25 kata atau paling banyak 30 kata. Kemudian C. Teaser lead atau lead menggoda. Cocok untuk tulisan feature, lead nyentrik. Jenis ini pun bisa dipakai untuk tulisan feature atau karangan khas. Kemudian D. Quotation lead atau lead yang dimulai dengan kutipan pernyataan narasumber. Kemudian yang keempat, berita atau news body. Body menjelaskan bagian-bagian yang terungkap secara utuh dan lengkap dalam lead, baik menyangkut 5W plus 1H atau pengembangannya sebagai prinsip dasar seorang wartawan dalam meliput berita. Dalam lead atau kepala berita dan juga tubuh berita ada yang namanya bridging atau jembatan penghubung antara kepala berita ke tubuh berita. Contoh dari bridging ini adalah intro seorang remaja dibawa oleh polisi. Bridging sebelumnya didapati jasad seorang bapak yang diduga dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan mengenai straight news dan sense of news. Straight news adalah laporan kejadian yang harus disajikan dan dilaporkan kepada pembacanya dengan cepat, berisi pokok-pokok berita saja, bersifat informatif, singkat namun lengkap, menjawab unsur 5W plus 1H dari berita. Straight news dibedakan menjadi dua, yaitu hard news. Hard news yaitu berita yang penting atau signifikan bagi sejumlah besar orang. Contohnya, berita kegiatan pemerintah, politik, hubungan internasional, pendidikan, agama, DPR, dan juga pengadilan. Kemudian yang kedua, soft news. Soft news yaitu berita-berita yang menyangkut kemanusiaan serta menarik banyak orang. Contohnya kisah-kisah jenaka, kebutuhan biologis, keanehan. Sense of news merupakan kemampuan untuk melihat semua yang ada di sekitar kita. Itu berita atau informasi.